masih menyaksikan debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 langsung dari Beach City International Stadium. Dan untuk segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi, dan program kerja para pasangan calon dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis dan diskusi bersama perwakilan masyarakat. Namun sebelum itu kami mengingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kun Wardana, dan kami akan mengundang panelis Bapak Imdadun Rahmat untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl dan diperlihatkan ke kamera. Sudah diambil dan mohon diperlihatkan. Subtemanya adalah penanganan ketimpangan sosial. Dan kami berikutnya akan mengundang panelis Bapak Arif Satria untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Silakan Bapak. Silakan diperlihatkan ke kamera. Penanganan ketimpangan sosial huruf B. Ya. Silakan Friska, masih tersegel ya. Ya, terima kasih Rifana. Amplop masih dalam kondisi tersegel. Dan sekali lagi kami mengingatkan untuk para calon wakil gubernur mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Saya buka. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kun Wardana. Subtema penanganan ketimpangan sosial. Data Indef tahun 2023 menyatakan di DKI Jakarta terdapat 26,1% penduduk kelas menengah, sementara penduduk menuju kelas menengah sebanyak 52,1%. Mereka saat ini terhimpit oleh daya beli yang semakin menurun. Pertanyaannya, menurut Anda selain bantuan sosial, bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak ya. Jadi kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta. Jobs for all. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu dengan UMP ya, yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL ya. Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Untuk itu survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting. Yang ketiga, kita ingin juga mendorong mereka para UMKM untuk bisa produktif, dan kita memiliki program yang namanya Akademi Independen yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi mereka secara gratis ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang perlu didukung. Dan kalau kita melihat ibu-ibu atau emak-emak ya, ini juga bisa sangat produktif ya. Untuk itu kita ingin berikan pelatihan. Dan bagaimana pelatihan secara offline-nya itu kita juga punya program namanya Warung Independen. Mereka bisa berinteraksi, kolaborasi di warung independen itu. Dan juga ada pemodelan-pemodelan yang bisa mendukung best practice agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif. Jadi potensi dunia digital ini membuka peluang-peluang bagi mereka untuk juga bisa kreatif dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk kebutuhan di DKI Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2.
Berikutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karno Sidulu untuk menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Memang tidak bisa dipungkiri, Gini rasio di Jakarta ini tertinggi secara nasional. Itu kenyataan. Karena di Jakarta ini golongan have banyak dan golongan rendah juga banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah daerah harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat. Pertama adalah pangan harus murah. Kita harus memperpendek rantai pasok, kemudian kita lanjutkan kontrak farming. Kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD Pangan Jakarta. Nah, yang kedua, transportasi publik harus terjangkau. Armada harus ditambah, rute diperbanyak, terutama perluasan wilayah Jabodetabek. Kemudian waktu tunggu harus dipangkas, Transjabodetabek dan Transjakarta ini. Kemudian akses pendidikan harus gratis, KJP, KJMU harus kita utamakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 3. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.